Kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi dan Lailatul Qadar. Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabi Bani Israel yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan nama Syamshaun atau Syam'un, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dan di dalam Alkitab disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi menunjukkan bahwa beliau berasal dari Gaza, Palestina. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan Ramadan. Nabi SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan dia tidak memiliki pengikut seorang pun. Dia masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di wilayah yang dijajah oleh Romawi. Nabi Syam'un Al-Ghazi berperang melawan bangsa penjajah yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un adalah seorang pahlawan yang berambut panjang, yang memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan merobohkan tembok. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Lihya Jamal, dan dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedangnya. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa Israel yang menjadi raja boneka dari Kaisar Romawi. Syam'un merupakan seorang muslim dan dia adalah ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tidak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah yang sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siang harinya berpuasa tanpa pernah putus sekalipun. Menghadapi ketangguhan Nabi Syam'un Al-Ghazi ini membuat orang kafir dari Bani Israel kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Akhirnya, Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan dan membunuh Nabi Syam'un. Berbagai upaya sudah dilakukannya hingga akhirnya diumumkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Al-Ghazi, maka dia akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Maka berbagai ide dikemukakan hingga akhirnya ide licik disampaikan dengan menawarkan hadiah uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un asalkan dia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang tergiur oleh tawaran hadiah harta yang berlimpah itu akhirnya tega untuk mengkhianati suaminya sendiri dengan mengikuti rencana orang-orang kafir agar ia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, lalu akan dibunuh beramai-ramai. Maka orang-orang kafir ini mendatangi istri Syam'un dan memberikan seutas tali yang kuat, memerintahkan agar ia mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un tatkala tidur nanti, yang kemudian akan dikeroyok beramai-ramai. Pada hari pertama, istri Syam'un gagal karena ia tertidur saat menantikan suaminya yang lama mengerjakan sholat malam. Keesokan harinya, istri Syam'un melaporkan kepada kaum kafir bahwa ia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pada hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya saat sedang tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. Maka Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Sang istri menjawab, "Aku yang mengikatkannya, sekedar mengujimu sejauh mana kekuatanmu." Lalu Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa, dan ia segera bergegas menuju tempat ibadah. Maka gagallah rencana pada hari kedua itu. Setelah itu orang-orang kafir datang dengan membawakan rantai agar istri Syam'un bisa mengikat suaminya
di keesokan malam. Pada hari ketiga, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. Ketika bangun dari tidur, Syam'un bertanya dengan nada marah, "Wahai istriku, siapa yang mengikatku kali ini?" Sang istri menjawab, "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk menguji." Namun dengan sekali hentakan, maka Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut hingga ia pun terbebas dan kembali beribadah pada malam hari. Menyaksikan keperkasaan suaminya, maka istrinya pun segera membujuk Syam'un agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuhnya. Akhirnya Syam'un bercerita bahwa sebenarnya ia adalah seorang wali dari Bani Israel yang berada di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut yang panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini." Jelas langsung. Setelah mengetahui kelemahan suaminya, maka ketika Syam'un tertidur lelap, istrinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya dan juga mengikat kakinya dengan 4 helai rambut milik Syam'un. Setelah bangun, maka Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikatku kali ini?" Dengan ketakutan istrinya menjawab, "Aku mengikatmu untuk menguji." Setelah itu Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, maka dia tidak berdaya untuk memotongnya. Sang istri langsung memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal itu, sehingga mereka datang menangkap Syam'un untuk dibawa ke istana dan diikat pada tiang utama istana guna dipertontonkan kepada orang banyak. Mulailah mereka memotong kedua telinga, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi Syam'un juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat pun turut menyaksikan penyiksaan tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Di tengah-tengah siksaan yang hebat itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menanyakan apakah yang diinginkan oleh Syam'un. Maka beliau memohon agar Allah mengembalikan kekuatannya sehingga ia mampu menggerakkan tiang istana agar hancur. Maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Syam'un dengan membalikan kekuatannya, bahkan melebihi kekuatan dari sebelumnya. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Syam'un menggoyangkan tiang istana itu dengan sedikit beringsut, maka putuslah tali rambut, bahkan tiang istana itu pun rubuh, menimpa sang raja beserta para pembesar kafir dan hulu balang yang menyiksanya, termasuk istri Syam'un yang telah mengkhianatinya. Maka mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badannya yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Para pendengar yang budiman, setelah mendengar kisah Nabi Syam'un tersebut, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surah Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," kata malaikat Jibril. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi dari Bani Israel, Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Semoga kita dapat mengisi sepertiga akhir dari bulan suci Ramadan ini untuk mempergiat ibadah berburu malam Lailatul Qadar.